Shalom, kita ketemu lagi dalam ibadah pemuda GPA Raja Damai. Meskipun kita masih online, tapi kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah ibadah ini. Dan Tuhan mau memberkati kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadapan-Mu membawa anak-anak muda GPA Raja Damai ini kepada Tuhan untuk diisi firman Tuhan, baik hati pikirannya, sehingga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh tangguh menghadapi setiap masalah yang ada, baik penyakit maupun perekonomian, pekerjaan, apapun yang mereka hadapi. Tuhan tolong. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak-anak muda yang bergabung dalam ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di Yeremia 1 ayat 4 sampai yang ke-19. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku telah mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawab aku, aku melihat sebatang dahan pohon badang. Lalu firman Tuhan kepadaku, baiklah penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahta masing-masing di mulut pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumku ke atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kau perintahkan kepadaku. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu,
menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Siapa sih Yeremia? Yeremia itu adalah anak muda. Ya. Seperti kita semua anak-anak masih muda, tapi Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Ya. Di judul perikop yang kita baca dikatakan Yeremia dan dipanggil dan diutus. Kenapa Yeremia bisa dipanggil dan diutus? Karena Yeremia itu lain daripada yang lain. Tadi sejauh pembacaan firman Tuhan dikatakan bangsa itu sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, membuat dewa buatan tangannya. Mereka menyembah Allah lain yang membuat sakit hati Tuhan. Tapi Yeremia tidak terlibat di situ. Yeremia itu anak muda yang dipilih oleh Tuhan. Karena sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi Yeremia itu sudah dikenal oleh Tuhan sebelum dibentuk dalam rahim ibunya. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita anak-anak muda, selagi yang lain masih hidup dalam glamor, ya, hidup dalam pesta pora, kemabukan, merokok, minum-minuman keras, ya, narkoba, risek. Kalau kalian enggak, itu adalah seperti yang ini. Dikatakan, ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, sebelum engkau mengenal dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Jadi kalian itu dipilih oleh Tuhan lain daripada yang lain. Ya, bukan sesuatu yang aneh, tetapi Tuhan memilih kalian. Jadi kalau kalian sudah dewasa menjadi pemuda-pemudi, tapi tidak terlibat dalam narkoba, tidak merokok, tidak minum minuman keras, ya, tidak bergaul dalam pergaulan bebas, kalian itu adalah pilihan Tuhan. Yeremia ya dipilih oleh Tuhan karena Yeremia itu tidak menjadi bagian dari bangsa itu yang pada saat itu selalu menyembah, ya, dewa-dewa buatan tangannya, menyembah dewa lain. Meskipun dia masih muda, tapi Tuhan Yesus mau datang kepada Yeremia. Di ayat yang ke-11 katakan, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Di ayat yang ke-13, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apa yang kau lihat? Kata yang sama. Ya. Firman Tuhan yang sama, tapi yang beda itu apa yang dilihat oleh Yeremia. Demikian juga dengan kita, kalau kita membaca firman Tuhan sekali dan kedua kali dan ketiga kali, bisa juga perkataannya yang sama, tapi kita melihatnya berbeda. Apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabnya, aku melihat sebatang pohon padang. Apa sih pohon padang? Ya, setelah saya melihat, saya pelajari pohon padang itu adalah sebuah pohon yang isinya itu biji kacang. Yang terkenal itu mudahnya kita dengan kata kacang dari almond. Ya, mungkin semua sudah tahu kacang almond. Nah, itu adalah badam. Ya.
Yang berikutnya dikatakan, di ayat 13, apa yang kau lihat? Jawabnya, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Periuk adalah, kalau yang sekarang gampangnya bilang panci, tetapi dulu periuk itu dibuatnya dari tanah liat. Kalau sekarang periuk-periuk itu dibuat dengan stainless steel atau dengan aluminium, tapi dulu dibuatnya dengan tanah liat, ya, untuk memasak air, untuk memasak makanan. Ya. Tapi yang akan saya selidiki, yang akan kita bahas pada sore hari ini di ayat yang ke-17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau siap bangkit dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada kamu. Jadi Tuhan berkata kepada Yeremia, ini intinya. Ya, tetapi engkau ini, engkau ini adalah Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka. Dikatakan, meskipun masih muda, tapi Tuhan bilang, jangan gentar hai Yeremia kepada siapapun kau keutus. Ya, meskipun kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar, kepada pemimpin-pemimpin, jangan takut. Supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ya. Kalau Tuhan bilang jangan gentar, kita enggak usah khawatir karena ada perlindungan daripada Tuhan. Yeremia dijamah oleh Tuhan mulutnya, sehingga dikatakan, Tuhan bilang jangan engkau berkata aku ini masih muda, tapi sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan dalam mulutnya. Pada saat itu Tuhan menjamah mulutnya Yeremia. Ya. Jadi perkataan yang akan disampaikan oleh Yeremia itu perkataan firman yang daripada Tuhan itu sendiri. Jangan gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau. Ya. Kalau Yeremia nggak mau turut kepada perintah Tuhan, Tuhan bilang, aku akan menggentarkan engkau di depan mereka. Kalau Tuhan Yeremia nggak nurut perkataan Tuhan, Tuhan bisa menggentarkan, membuat gentar itu membuat takut, membuat tawar hati, membuat tidak berani. Ya. Jadi membuat ketakutan kepada Yeremia. Jadi Tuhan itu bisa membuat berani, juga bisa membuat takut. Ya. Dengan mata yang sama kita bisa melihat yang baik, juga bisa melihat yang buruk. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kacamata itu kita akan melihat yang baik. Tapi kalau enggak nurut perkataan Tuhan, kita itu melihat sesuatu yang baik itu menjadi yang buruk. Katakan, ya, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ya, di terjemahan yang lain dikatakan, jangan sampai aku juga membunuh engkau. Sehingga Yeremia dikatakan, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Yeremia itu dikatakan, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menetapkan para imamnya dan rakyatnya negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Meskipun Yeremia sendiri, ya, Yeremia enggak tolong oleh siapa-siapa, tetapi Yeremia itu dikatakan Tuhan yang menolong. Ya. Meskipun mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau.
sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak muda, kalau kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai sepenuhnya oleh Tuhan, seperti Yeremia, Tuhan mau panggil kita. Ya, kalau kita berkata Yeremia dipanggil dan diutus, kita semua juga anak-anak muda dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa, dan Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Asal kita mau memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan akan pilih kita dan Tuhan akan pakai kita. Kalau Yeremia bisa dipakai di masih mudanya, kita pun bisa dipakai di masih mudanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memanggil Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan mengutus untuk melawan setiap orang-orang yang membuat sakit hati Tuhan, orang bangsa-bangsa Yehuda. Tetapi mereka melawan, tidak bisa mengalahkan Yeremia karena dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga Tuhan di akhir zaman ini. Penyakit, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pergaulan, kesulitan dalam sekolah, kuliah, pekerjaan. Tapi kami percaya kalau kami di pihak Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Sehingga kami semua anak-anak muda bisa mengatasi semua kesulitan ini bersama Tuhan. Dan kami akan menjadi pemenang-pemenang, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.